Organ penciuman atau indera penciuman berfungsi untuk menerima bau dan menafsirkannya. Bagian dari indera penciuman yang berfungsi menerima bau terletak di dalam rongga hidung. Jadi pada atap rongga hidung ada lekukan yang disebut dengan ceruk olfaktorius atau olfactory recess yang menjadi tempat terdapatnya epithelium olfactorius yang berfungsi mengenali dan mengikat molekul bau yang ada di dalam rongga hidung. Nanti epithelium olfactorius ini akan bersinambung dengan bulbus olfactorius yang ada di atasnya. Bulbus olfactorius ini adalah ujung dari nervus olfactorius, nervus cranialis pertama. Jadi kalau otak kita lihat dari bawah, dari dasar, maka ada 12 pasang nervus cranialis yang keluar dari dasar otak, mulai dari dasar otak paling anterior sampai dasar otak paling posterior. Nervus olfactory sendiri adalah nervus cranialis yang muncul dari dasar otak paling anterior. Sehingga nervus olfactorius dikenal juga dengan nama nervus cranialis pertama, karena dia yang muncul di dasar otak paling anterior itu. Nah, strukturnya memanjang seperti ini. Nanti pada bagian ujung nervus olfactorius berbentuk seperti gembungan. Nah, gembungan ini yang kemudian dikenal sebagai bulbus olfactorius. Nah, bulbus olfactorius itu terletak tepat di atas epithelium olfactorius. Nanti kemudian epithelium olfactorius itu bersinambung dengan bulbus olfactorius melalui akson dari neuron olfactorius yang menembus pori-pori yang ada pada tulang tapis yang merupakan bagian dari tulang ethmoid ini. Sehingga kemudian sinyal yang sampai pada bulbus ini bisa diteruskan oleh saraf-saraf yang ada di struktur ini menuju ke pusat persepsi bau yang ada di lobus temporalis cerebrum. Nah, kalau epithelium olfactorius ini kita amati, ada 3 jenis sel yang menyusunnya. Yang pertama adalah supporting cell. Ini yang tinggi ini, atau sel sustentakuler. Kemudian jenis sel yang kedua adalah stem cell yang berbentuk segitiga ini, stem cell. Dia bertumbuh pada membran basal, sehingga biasa juga dikenal dengan nama sel basal. Fungsinya adalah untuk mengganti neuron olfactorius yang rusak. Jadi neuron olfactorius ini gampang rusak karena terbuka ke arah rongga hidung, sehingga senantiasa terpapar dengan molekul bau yang sampai ke rongga hidung. Nah, kalau rusak kemudian yang berfungsi menggantinya adalah hasil belahan dari stem cell yang ada di struktur ini. Jadi neuron olfactorius itu diganti secara berkala tiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali oleh hasil belahan dari stem cell di epithelium olfactorius ini. Nah, sel jenis ketiga adalah neuron olfactoriusnya sendiri. Ini adalah neuron bipolar, memiliki 1 dendrit, 1 akson. Aksonnya nanti menembus pori-pori pada tulang tapis ini, kemudian bersinambung dengan saraf yang ada di bulbus ini.
tempat sinapsis antara akson dengan saraf yang ada di bulbus itu berbentuk seperti bulatan. Kemudian disebut dengan glomerulus. Jadi nanti ada ratusan glomerulus jumlahnya pada bulbus olfaktorius ini yang menjadi tempat bersinapsisnya akson dari neuron olfaktorius dengan saraf yang ada di bulbus olfaktorius ini. Nah, dendritnya sendiri memanjang mengarah ke rongga hidung. Ujung dendrit membentuk bonggol, melebar begitu ya, sehingga kemudian dari bonggol itu terbentuk sejumlah silia. Nah, pada membran silia itulah terdapat protein reseptor bau yang berfungsi mengenali dan mengikat molekul bau yang ada di dalam rongga hidung. Nah, kompleks antara molekul bau dengan reseptornya akan menyebabkan neuron olfaktorius mengalami depolarisasi. Kemudian impuls itu diteruskan melalui akson menuju ke glomerulus, tempat akson ini bermuara. Nanti dari glomerulus, impuls itu akan diteruskan oleh sel-sel saraf sekunder, termasuk mitral cell dan tufted cell yang ada di bulbus olfaktorius, untuk diteruskan ke pusat persepsi bau yang ada di otak. Nah, ada 350 jenis protein reseptor bau yang ada pada yang ditemukan pada neuron olfaktorius ini. Ada 350 jenis protein reseptor bau yang ditemukan pada neuron olfaktorius ini. Tapi satu neuron olfaktorius hanya mengekspresikan satu jenis protein reseptor bau saja. Nanti neuron olfaktorius yang mengekspresikan jenis protein reseptor bau yang tipenya sama, akson-aksonnya akan bermuara pada glomerulus yang sama. Jadi kelompok neuron olfaktorius yang jenis reseptor baunya sama itu bermuara pada glomerulus yang sama. Jadi kalau ada 350 jenis protein reseptor bau, maka paling tidak ada 350 glomerulus yang terdapat pada bulbus olfaktorius itu. Nanti kemudian dari struktur ini akson dari neuron olfaktorius akan bersinapsis dengan sel-sel sekunder yang ada di bulbus ini. Nah, antara glomerulus yang satu dengan glomerulus yang lain itu saling terkoneksi melalui saraf tertentu. Jadi ada namanya neuron asosiasi yang berfungsi untuk menghubungkan glomerulus yang satu dengan glomerulus yang lain. Nanti kemudian saraf ini yang berfungsi mengintegrasikan impuls yang berasal dari glomerulus tersebut sebelum dikirim ke pusat persepsi bau yang ada di lobus temporalis cerebrum. Nah, kalau ada molekul bau yang berikatan dengan reseptor spesifiknya, maka reseptor spesifik bau tadi yang terkoneksi dengan protein G trimeric
itu akan melepaskan protein G-nya. Jadi kalau ada molekul bau yang terikat, maka protein G trimerik yang terkoneksi dengan protein reseptor ini akan lepas dari protein reseptor ini. Kemudian subunit alfa akan lepas dari subunit beta dan gamma. Nanti subunit alfa yang akan mengaktifkan enzim adenilat siklase, sehingga adenilat siklase mengubah ATP menjadi siklik adenosin monofosfat, sehingga terjadi peningkatan kadar CAMP intraseluler. Peningkatan kadar CAMP intrasel pada neuron neuron olfaktoris ini menyebabkan channel ion Ca2+ dan Na+ akan terbuka, sehingga ion-ion tersebut yang kadarnya lebih tinggi di luar sel akan masuk ke dalam neuron olfaktoris ini, yang menyebabkan neuron olfaktoris akan mengalami depolarisasi, membentuk potensial aksi. Nah, jumlah molekul bau yang diperlukan untuk mengaktifkan neuron olfaktoris ini sangatlah rendah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa jumlah molekul yang dibutuhkan untuk mengaktifkan neuron olfaktor ini untuk etil ether misalnya hanya 5,8 mg per liter udara. Jumlahnya cukup rendah. Bahkan beberapa jenis molekul bau yang berbahaya bagi manusia karena bisa menyebabkan kematian itu terdeteksi oleh neuron olfaktoris dalam kadar yang sangat rendah. Misalnya metilmercaptan yang bisa menyebabkan kematian ketika terhirup dalam jumlah yang signifikan, itu sudah bisa terdeteksi di kadar 4 kali 10⁻⁷ mg per liter udara. Supaya kemudian tubuh bisa terhindar dari bahaya akibat menghirup molekul bau yang bisa mematikan itu. Wewangian sintetik yang digunakan dalam industri kosmetik misalnya, termasuk industri parfum, industri sabun, dan seterusnya, itu diatur sedemikian rupa supaya wewangian dalam produk tersebut dapat tercium meskipun dengan kadar yang sangat rendah. Ini terkait dengan jumlah margin keuntungan yang bisa diperoleh dari penjualan produk tersebut. Nah, hidung manusia itu bisa membedakan bau hingga 10.000 jenis. Ada 10.000 jenis bau yang bisa dipersepsi oleh hidung manusia. Nah, padahal hanya ada 350 jenis protein reseptor bau yang ada pada neuron olfaktoris itu. Oleh karena itu, jenis bau yang dipersepsi oleh pusat penciuman yang ada di lobus temporalis otak itu tampaknya ditentukan oleh ada berapa banyak jenis reseptor bau yang teraktivasi dan jumlah masing-masing jenis dari reseptor bau itu. Jadi jenis bau yang dipersepsi oleh pusat persepsi bau yang ada di lobus temporalis ditentukan oleh kombinasi antara jumlah protein reseptor bau yang teraktivasi dan jumlah masing-masing jenis protein reseptor bau itu ada berapa.